Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai e-matre yang seperti Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu mengakses e-matre untuk persyaratan P3K, Bapak Ibu mungkin 95% dari peserta itu mengalami kendala di e-matre sampai berhari-hari, dan bahkan ketika mau mendekati penutupan seleksi P3K, e-matre itu masih tetap bermasalah gitu. Tidak ada solusi dari pemerintah, khususnya Peruri ya. Nah, menanggapi hal itu, ada kabar baik ya Bapak Ibu tentang aturan menggunakan e-matre ini. Jadi dari BKN merespon keluhan Bapak Ibu tentang e-matre, di mana saya sudah menemukan ya, ketemu informasi yang berkaitan tentang e-matre di BKN atau halaman media sosial BKN, di mana di sini ya fitur stamping di SSC-ASN telah dinonaktifkan. Artinya penggunaan e-matre ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi karena tidak wajib, ini dapat menggunakan matre tempel yang berlaku untuk satu dokumen. Ya, masing-masing dokumen itu nanti satu e-matre, satu matre maksudnya. Jadi untuk aturan yang terbaru ini dirilis pada atau dipublis pada 12 jam yang lalu ya, di halaman website e-matre, di halaman media sosial BKN. Nah, di sini itu jelas terpampang ya tulisan penggunaan e-matre tidak wajib. Kemudian bagaimana yang sudah membeli e-matre, apakah harus beralih gitu. Nah, Bapak Ibu, karena ini tidak wajib e-matre, jadi Bapak Ibu bisa ada dua opsi ya. Maksudnya ada opsi gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan stamping dengan e-matre, maka Bapak Ibu tidak perlu menggunakan matre yang tempel gitu. Nah, sebaliknya ketika Bapak Ibu belum memiliki e-matre, maka Bapak Ibu bisa menggunakan matre tempel seperti biasa ya. Jadi di sini ada aturan baru, dan kita lihat deskripsi di sini agar lebih jelas. Bagi pelamar seleksi P3K saat ini dapat menggunakan matre tempel dalam pembubuhan berkas pendaftaran yang akan diupload dalam sistem SSC-ASN BKN dengan ketentuan satu matre tempel berlaku untuk satu dokumen. Nah, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dikarenakan adanya kendala pada Perum Peruri, sehingga penggunaan e-matre pada SSC-ASN BKN sifatnya tidak wajib dan fitur stamping di SSC-ASN telah dinonaktifkan. Untuk info refund ya atau pengembalian kuota maupun kendala e-matre lainnya dapat menghubungi helpdesk Perum Peruri. Nah, pada video untuk pengembalian kuota e-matre saya sudah upload ya, atau sudah sharing pada video sebelumnya. Silahkan Bapak Ibu cek video sebelumnya tentang cara pengembalian atau syarat pengembalian kuota e-matre ya. Nah, jadi untuk yang informasi ini sudah dipublish ke BKPSDM wilayah masing-masing. Jadi ini Bapak Ibu sudah resmi ya, resmi di mana Bapak Ibu bisa menggunakan matre tempel, karena banyak keluhan dari peserta P3K yang ketika membeli dan mendaftar e-matre itu sangat susah. Nah, di sini BKN tidak mewajibkan untuk e-matre. Nah, untuk saya coba cek ya informasi dari BKN ini apakah sudah masuk ke BKPSDM wilayah yang tersebar di Indonesia. Namun saya hanya sampel aja gitu, apakah sudah di-share ke BKPSDM. Barangkali Bapak Ibu yang belum tahu di BKN-nya gitu bisa mengakses di halaman BKPSDM masing-masing. Jadi di sini saya coba cek informasi yang 12 jam yang lalu ini yang diposting dari BKN langsung,
apakah sudah sudah diposting juga oleh BKPSDM wilayah masing-masing. Coba saya cek gitu ya. Di sini ada BKPSDM dari Lok Semawe ya. Jadi sudah memposting, artinya sudah tembus ke daerah gitu informasinya, sudah dipublis ke daerah atau sudah disosialisasikan. Jadi ini silakan Bapak Ibu yang masih bermasalah dengan e-matre bisa menggunakan matre stempel ya. Nah, selain Lok Semawe, ada juga BKPSDM Kabupaten Cirebon. Nah, di sini melalui postingan, fitur stamping pada SSCASN telah dinonaktifkan. Penggunaan e-matre tidak wajib dapat menggunakan matre tempel yang berlaku untuk satu dokumen ya. Nah, di sini sudah diposting, artinya sudah informasinya sudah menyeluruh gitu ke daerah. Kemudian ada juga saya ambil sampel dari BKPSDM Tegal ya, Kabupaten. Nah, di sini sudah di-share juga. Kemudian ada juga BKPSDM dari Indramayu. Nah, di sini diinfokan kepada calon pelamar P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dikarenakan sampai dengan sekarang masih terkendala aplikasi e-matre, maka dapat menggunakan matre tempel pada dokumen yang dipersyaratkan. Kendala pengembalian kuota e-matre ataupun kendala lainnya mengenai e-matre dapat menghubungi helpdesk yang disediakan Peruri. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan layanan helpdesk ya. Saya sudah posting pada video sebelumnya mengenai cara pengembalian atau refund dari e-matre tersebut yang gagal pembubuhan gitu ya. Nah, di sini tidak hanya jabatan fungsional tenaga kesehatan, tapi jabatan fungsional guru juga jika mengalami kendala e-matre bisa bisa digunakan gitu matre tempel. Namun kemarin tadi pagi itu saya coba buka halaman SSCASN untuk jabatan fungsional guru itu tidak bisa diakses karena pendaftarannya sudah ditutup. Jadi bagi ini tinggal jabatan fungsional kesehatan ya, tenaga kesehatan yang sedang dibuka. Jadi bagi Bapak Ibu yang khususnya tenaga kesehatan bisa menggunakan matre tempel ini. Nah, kemudian saya coba ambil sampel juga ini dari BKPSDM Kota Yogyakarta ya. Ini sudah dipublis juga oleh BKPSDM 10 jam yang lalu. Artinya ini sudah menyeluruh ke seluruh Indonesia, informasinya sudah masuk ke daerah-daerah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu cemas ketika Bapak Ibu menemukan kendala e-matre, karena e-matre bisa e-matre tidak wajib gitu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.